Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Nur Halija, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Sunia 3 Kabupaten Majalengka. Di sini saya ditemani teman sejawat saya, Ibu Nita Rahmawati, guru kelas 5. Kemudian saya akan melakukan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu, luar biasa sekali. Pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelumnya saya nanti akan mengamati proses mengajar Ibu atau istilahnya supervisi kelas. Adapun tujuannya dilaksanakan supervisi ini tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Memang ini merupakan sebuah tahapan untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran yang baik untuk siswa. Nah, sebelum kita melakukan observasi, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk nanti kegiatan pembelajaran itu Bu? Untuk yang pertama, saya menyiapkan MPP atau modul ajar, kemudian alat peraga atau bahan ajar, media untuk melakukan pembelajaran dengan asesmennya menggunakan LKPD. Jadi itu persiapan awal ya Bu ya yang akan Ibu lakukan nanti untuk proses pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua mengemukakan ide-ide mengenai upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi. Kemudian bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti pada saat proses pembelajaran? Dengan pengetahuan dan keterampilan. Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu buat untuk di kelas, strategi maupun metode pembelajarannya itu seperti apa? Dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Bu. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifannya. Metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran dengan diskusi kelompok ya Bu. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya ya Bu ya. Terima kasih sekali udah meluangkan waktunya. Nanti pada jam ke-4 dan ke-5 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas nanti setelah Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti setelah melakukan observasi, melakukan pembelajaran di kelas, nanti saya akan melakukan percakapan kembali kepada Ibu. Namanya percakapan pasca observasi ya Bu ya. Mungkin dicukupkan saja untuk percakapan praobservasinya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, pembelajaran hari ini kita pembelajaran IPAS ya, jadwal IPAS ya. Nah, jadwal IPAS kemarin kan minggu kemarin
energi di rumah, di sekolah. Udah? Siapa kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok nomor 1 dulu, Eno, Ajis. Nomor 1 pertanyaannya disebutkan jawabannya. Tuliskanlah beberapa Ajis mau menjawab yang terjadi pertanyaan sekitar bensin. Nah, di sini pertanyaannya, tuliskan beberapa krisis energi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Berarti yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya krisis bensin di kita. Krisis bensin susah tidak? Tidak. Yakin? Tidak ada. Sudah ya. Tepuk tangan buat Ajis. Lanjut, Alvin. Perempuan. Stop, perempuan. Now. Nomor 2. Naura akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tepuk tangan. Tidak, mau maju tidak? Mau maju? Tuliskanlah beberapa krisis energi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Polusi udara. Tepuk tangan. Udah mengerti semuanya? Mengerti ya, Alvin mengerti, Bin? Nah, kalau sudah mengerti semuanya, pembelajaran cukup di sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pelajaran cukup sampai di sini. Nanti kita teruskan minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan tadi observasi,
Kembali lagi bersama saya Pera Nurhaliza, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Sunia 3 Kabupaten Majalengka. Baik, pada percakapan pasca observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait setelah selesainya proses kegiatan belajar mengajar tadi. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah tadi Ibu laksanakan? Karena saya belum terbiasa, mungkin saya merasa canggung, tegang, tapi tadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan Ibu di kelas, kemudian apa langkah-langkah dan tahapan yang telah Ibu lakukan tadi? Langkahnya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangannya, area pengetahuan dan juga keterampilan untuk pengetahuan siswa mencari informasi mengenai krisis energi, kemudian dituangkan di LKPD. Sedangkan keterampilannya siswa disuruh mempresentasikannya di depan kelas. Iya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada kekurangannya. Jadi menurut Ibu masih ada kekurangan ya Bu ya. Jadi apa sih kendala atau kekurangan yang Ibu rasakan di kelas? Kendalanya yaitu yang sering terjadi dan mungkin banyak dialami guru-guru lainnya, yaitu masih saja ada siswa yang tidak mau ikut dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi tadi dalam pembelajaran itu masih ada siswa yang tidak ikut dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Nah, kenapa sih siswa tersebut tidak aktif atau tidak ikut berdiskusi kelompok tadi Bu? Mungkin pada kedepannya saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, yaitu dengan cara-cara membagi kelompok dengan menggunakan visual, audiovisual, kinestetik agar siswa bisa lebih aktif lagi. Iya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukan pembelajaran kedepannya yang telah tadi Ibu sampaikan? Mungkin untuk waktu tempatnya belum bisa ditentukan, tapi secepatnya saya akan lakukan. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.